Sebentar lagi kita memasuki jalan Wintara. Belokan di depan. Gue membunyikan klakson atau enggak? Nah, oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bang Wans ya. Nah, di video kali ini kita bercerita lagi ya, cerita misteri yang berjudul Klakson 3 kali. Yuk, gimana sih ceritanya? Ikutin terus videonya sampai akhir. Yuk kita langsung aja ke ceritanya guys. Nah, awal mula dari cerita ini, muka lo kenapa sih Ayu tegang banget? Tegur Bianca yang sedang menyeruput popesnya. Sebentar lagi kita melewati jalan Wintara. Tahu kan kamu? Tanya Ayuna. Katanya sih kalau kita lewat jalan itu, kita harus membunyikan klakson 3 kali. Kalian semua percaya nggak? Tanya Diandra. Nah, mereka pun berbincang dengan teman-temannya menuju ke tujuan mereka. Sebentar lagi kita memasuki jalan Wintara. Belokan di depan. Gue membunyikan klakson atau enggak? Terserah lo aja, jawab Pika dan Bianca dengan bersamaan. Sementara Ayuna tetap diam dan berdoa. Semoga dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini keempat sahabat itu, Ayuna, Diandra, Bianca, dan Pika, pergi ke desa Mekarsari. Desa Mekarsari merupakan desa Bu Lydia, dosen kesayangan mereka. Nah, dan sudah lama dosen kesayangan mereka itu tidak masuk kampus. Nah, menurut kabar, Bu Lydia itu melahirkan di desa kelahirannya. Nah, keempat sahabat ini yang merasa kehilangan dosen kesayangannya, mereka pun berniat mengunjungi Bu Lydia di desanya. Nah, mereka pun berencana untuk memberikan surprise dengan kunjungan mereka. Namun siapa sangka, ternyata mereka akan melewati jalan Wintara yang terkenal sepi dan angker. Nah, sebenarnya jalan itu akan terlihat biasa-biasa saja kalau pengemudinya membunyikan klakson 3 kali. Nah, jika yang tidak membunyikan klaksonnya 3 kali, maka dia akan mengalami hal-hal yang di luar nalar. Jalan ini memang sangat sepi. Di kiri kanannya hutan belantara, sehingga hal ini menambah kesan horor meskipun melintas di siang hari. Nah, kini 4 sahabat itu sudah melewati belokan pertama. Nah, Ayuna sangat tegang. Mereka sudah melewati jalan tersebut. Namun Diandra tidak membunyikan klaksonnya. "Ndra, bunyiin klaksonnya," perintah si Ayuna itu. "Enggak usah," tolak Bianca. "Klakson, Ndra," ucap Ayuna dengan berisik keras. "Enggak usah, lebay deh lu," teriak Pika. Ayu tidak mempedulikan temannya dan si Ayu pun pergi ke depan untuk membunyikan klakson 3 kali, membunyikannya sendiri. Sudah 2 kali klakson yang dibunyikan, tapi si Ayu mau membunyikan klakson yang ketiga kalinya. Pika menarik tubuh Ayuna ke belakang. Brak, tiba-tiba mobil mereka menabrak sesuatu. "Apaan tuh, Ndra?" tanya si Pika. "Nggak tahu, kayaknya kita menabrak orang deh," kata si Diandra itu. "Emang tadi ada orang lewat?" kata Bianca. Nah, si Diandra pun menggeleng-geleng kepalanya. "Terus apa dong, kucing?" tanya si Pika tersebut. Ketiganya pun turun dan mereka memeriksa ke depan mobil dan ternyata tidak ada apa-apa. Nah, seketika si Bianca itu memegang leher belakangnya karena merinding. Tiba-tiba mata si Diandra itu melotot dan wajahnya berubah menjadi pucat. "Lo kenapa, Ndra?" tanya Pika sembari memegang pundak sahabatnya. Kun, ucap si Diandra sembari gagap dan menunjuk ke beberapa meter. Nah, dan di belakang si Pika dan Bianca itu terlihat sosok wanita yang memakai pakaian putih dan rambut panjang.
dengan sekitaran mata hitam dan wajahnya yang pucat, sedang menatap nyalang ke arah mereka dengan bola matanya yang mengeluarkan darah. Pika dan Bianca berbalik dan terkejut. Mereka melihat sosok yang selama ini hanya di cerita doang. Nah, dan kini nampak nyata di depan mata mereka. Tidak berapa lama terdengar suara tawa yang nyaring dan melengking. Ketiganya pun tersadar dan bergegas untuk masuk kembali ke dalam mobil. Ayuna merasa heran melihat ketiga sahabatnya itu terburu-buru masuk ke mobil dengan wajah yang sangat pucat. "Kalian semua kenapa?" tanya Ayuna. "Dra, cepat nyalain mobilnya," perintah si Bianca dengan wajah ketakutan. Diandra keringat dingin berusaha menyalakan mobilnya, namun tak kunjung menyala. Dan si sosok kuntilanak itu melayang-layang di depan mereka. Ayuna terkejut melihat sosok itu yang membuat ketiga temannya itu ketakutan. Dia terus merapalkan doa sambil memejamkan kedua matanya. Dia tidak berani membuka matanya dan dia hanya mendengarkan suara khas dari si kuntilanak tersebut. Ketiga sahabat si Ayuna itu berteriak kalau si kuntilanak itu menempel di kaca depan mobil mereka sambil memperlihatkan wajahnya yang begitu jelas, pucat, dan bola matanya mengeluarkan darah, dan di sisi-sisi matanya terlihat hitam. Nah, dengan taring yang tajam. "Gas, Ndra!" teriak Bianca yang berada di sampingnya. "Gak bisa, gua udah injak gas," kata si Diandra itu. Pika dan Ayuna yang duduk di belakang itu tidak bisa berkata apa-apa. Nah, mereka hanya menutup kedua telinganya karena suara keras dari kuntilanak itu membuat telinganya sakit. Tiba-tiba angin yang sangat kencang meniup keras, sehingga mobil mereka tidak diam ke kanan dan ke kiri bergoyang. Kemudian terasa oleh mereka angin yang sangat kencang dan mobil mereka pun terasa melayang dan memutar-mutar seperti di tengah-tengah angin tornado. Keempat gadis tersebut terlempar keluar dengan arah yang berbeda-beda. Nah, dan seketika suasana menjadi hening. Ayuna meringis kesakitan, seperti seluruh badannya remuk regap. Bagaimana tidak, dia cukup jauh terlempar dari mobil. Ayuna berusaha untuk bangun dan memegang kepalanya yang sangat sakit, karena kepalanya sempat terbentur dengan keras karena mobil bergoyang dengan tiupan angin yang keras. Ayuna berusaha berdiri dengan sisa-sisa kekuatan dia, berjalan untuk keluar ke jalan besar di tempat mobil mereka berada. Saat sampai di jalan yang besar, dia berteriak memanggil ketiga sahabatnya tersebut. Tidak jauh dari dia berdiri, dia melihat tubuh Bianca yang tergeletak di bawah pohon besar. Dia berlari menghampiri sahabatnya. "Bian, bangun Bian!" Ayuna mengguncang-guncangkan sahabatnya, namun tak kunjung bangun. Ayuna lalu menyeret tubuh sahabatnya untuk masuk ke dalam mobil. Gadis manis berlesung pipit itu seketika merapalkan doa-doa yang dia hafal dan membuat keberaniannya muncul. "Gua nggak boleh takut. Mereka harus gua temukan," kata si Ayuna sambil berdoa. Ayuna terus memanggil kedua temannya. Tak lama terdengar suara orang-orang yang menangis. Ayuna sempat merinding mendengarnya. Kemudian dia merasa mengenal suara itu. Seketika itu juga dia menyibakkan semak-semak. Nampak sosok kepala wanita dengan rambut panjang.